Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan pendengaran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kita semuanya di studio Bincang Sehati, Dr. Lia Natalia, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala dan leher dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Lia, apa kabar? Halo, pagi Mas Raden. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gangguan pendengaran nih dok. Nah, seperti kita tahu bahwasanya gangguan pendengaran ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial dan sangat penting dan sangat fatal sekali ketika kita tidak bisa mendengar kan. Seperti itu ada berbagai hal yang mungkin hal buruk yang bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran, sebelum kita membahas lebih detail jenis-jenisnya, kita boleh bahas dulu nggak dok tentang anatomi dari telinga kita gitu. Jadi anatomi telinga kita itu kita bagi menjadi 3 bagian, mungkin bisa ada gambar juga. Nah nanti di telinga itu dibedakan menjadi 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar dibatasi dari liang telinga sampai dengan daun telinga, liang telinga sampai gendang telinga. Nah telinga tengah mulai dari gendang telinga sampai permukaan luar atau promontorium, permukaan luar dari koklea atau rumah siput, yang di dalamnya terdiri dari tulang pendengaran dan ada saluran yang menghubungkan telinga sama hidung. Nah itu ada gambar juga, di monitor mungkin ada gambar, nah yang namanya saluran Eustachius, tuba Eustachius. Mungkin waktu SD kita pernah belajar juga waktu zaman dulu IPA ya. Nah itu ada saluran menghubungkan telinga sama hidung, namanya saluran tuba Eustachius. Nah, terus bagian telinga dalam itu terdiri dari koklea dan organ keseimbangan atau kanalis semisirkularis atau disebut juga vestibuler, organ vestibuler. Oke, nah itu kan ada beberapa organ yang tadi disebutkan dan juga ada di gambar tadi kita lihat ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana cara atau prosedur kerjanya sehingga akhirnya telinga kita itu bisa mendengar gitu. Itu kan mungkin orang berpikirnya, oh kalau organ, ya memang setiap manusia pasti ada organ gitu kan. Termasuk juga di organ atau anatomi di telinga. Tapi bagaimana caranya sehingga ada gelombang-gelombang frekuensi suara itu akhirnya bisa terdengar di kuping kita. Jadi proses untuk mendengar itu, ya kan pendengaran ini merupakan bagian dari panca indera, makanya itu penting. Nah, telinga kita selain fungsi mendengar, dia juga ada fungsi keseimbangan. Nah, untuk fungsi mendengar sendiri, jadi gelombang suara yang diterima akan masuk ke daun telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga. Nah, dia akan bergetar, menggetarkan gendang telinga. Pada saat menggetarkan gendang telinga, nanti getarannya itu akan diamplifikasi atau ditambahkan berkali-kali lipat di tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan menghantarkan getaran itu ke koklea atau rumah siput. Nah di rumah siput itu nanti getarannya akan diteruskan menjadi ada cairan di rumah siput. Cairan di rumah siput itu kan bergetar. Nah di situ akan terjadi perubahan proses yang dari mekanik menjadi reaksi listrik. Reaksi listrik yang akhirnya diteruskan lagi ke saraf pendengaran di otak sehingga kita mengerti apa yang kita dengar. Ini suara apa, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau berbicara tentang gangguannya, nah tadi kan proses kerjanya nih dok, dari suara yang di luar terus kemudian masuk sampai ke sinyal telinga kita gitu. Nah, gangguan apa saja yang biasanya terjadi dan akhirnya mengganggu fungsi pendengaran kita dok? Ya, jadi sebenarnya gangguan pendengaran itu dibedakan berdasarkan letaknya. Itu dibagi menjadi 2. Tuli atau gangguan pendengaran itu dibedakan jadi tuli konduktif. Ya balik lagi ke anatomi. Tadi gambarnya di telinga luar sampai telinga tengah itu bila terjadi gangguan itu dinamakan konduktif atau tuli konduktif. Kenapa? Karena di situ terjadi hantarannya yang bermasalah. Nah satu lagi yang kedua namanya tuli sensori neural atau tuli saraf. Kalau awam banyak bilang tuli saraf. Nah tuli saraf itu terjadi di telinga dalam, mulai dari rumah siput sampai saraf pendengaran lalu ke otak. Nah gangguan pendengaran itu dibagi 2 berdasarkan letak kelainannya. Jadi yang tadi tuli konduktif itu di telinga luar dan telinga tengah, misalnya nih kotoran telinga tutup, nah itu juga kan jadi menurun pendengarannya, itu tuli konduktif. Jangan kalau
tuli saraf ya sarafnya sendiri. Nah tadi kalau gangguan pendengaran yang banyak ditanyakan awam, mungkin lebih ke tuli sensori neural atau tuli saraf. Ke sarafnya itu ya, bukan yang konduktif tadi ya? Iya, biasanya yang ditanyakan gangguan pendengaran tuh persepsinya lebih ke tuli saraf yang biasanya disebabkan karena faktor usia atau terpapar bising atau suara keras. Oh gitu. Berarti apakah ini menjadi indikasi bahwasanya di luar sana yang terjadi itu yang karena gangguan sarafnya itu, Dok? Belum tentu, makanya harus dicek dulu. Bisa aja kotoran telinga yang penuh segini itu juga bisa jadi nggak dengar. Bisa. Waktu itu ada pasien yang pas dilihat cuma kotoran, pas keluar kotorannya langsung normal lagi. Ada yang seperti itu. Walaupun kalau tuli konduktif itu ya paling sayangnya 40 desibel menurunkannya. Nanti kita akan ngomong lagi lebih dalam. Tapi biasanya masalah yang dipertanyakan sama awam itu lebih ke saraf. Yang sarafnya ya, oke. Karena mungkin yang merasa paling umum gitu terjadi apa-apa pokoknya saraf gitu ya, Dok ya. Oke, tapi sebenarnya kesehatan telinga kita itu bisa juga nggak sih, Dok, dipengaruhi oleh kesehatan anggota tubuh yang lain? Mungkin tadi kan kalau faktor degeneratif, usia atau lain sebagainya mungkin memang faktor internalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk faktor kesehatan anggota tubuh yang lain ada hubungannya nggak dengan kesehatan pendengaran kita? Tentunya ada. Jadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan ini ya, menyebabkan gangguan pendengaran ya contohnya tadi selain usia, pekerjaan. Itu faktor resikonya bisa dari pekerjaan, bisa dari misalnya yang terpapar bising. Terus udah gitu juga ada pekerjaan yang seperti di kontraktor kayak gitu yang bising banget, satu pekerjaan, usia, terus keturunan juga ada beberapa masalah genetik yang menyebabkan telinga kita menjadi lebih gampang rusak gitu. Ada obat-obatan juga menjadi faktor resiko yang menyebabkan gangguan pendengaran. Obat-obatan seperti misalnya kemoterapi, obat antibiotik tertentu misalnya gentamisin. Ada juga obat-obat seperti malaria, anti malaria, pilkina itu juga membuat gangguan pendengaran. Nah, yang faktor resiko yang dari tubuh sendiri misalnya ya penyakit-penyakit metabolik yang lain misalnya kayak seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi itu juga bisa menurunkan gangguan pendengaran yang di saraf itu. Karena aliran darahnya tidak lancar ke arah telinga itu, ke arah sarafnya. Paling itu sih. Itu ya. Oke, tapi sebenarnya ada juga, Dok, yang bilang gini, hubungan dengan pendengaran atau telinga kita itu dengan faktor keseimbangan gitu. Tubuh kita itu sebenarnya ada hubungan nggak? Ada. Jadi untuk tadi kan telinga selain fungsinya untuk mendengar, dia juga untuk keseimbangan. Jadi tapi sebenarnya keseimbangan tubuh kita itu tidak hanya dipegang oleh telinga. Nah, organnya kan tadi dekatan di anatomi ada tuh dekat koklea ada kanalis semisirkularis atau organ vestibuler. Nah, untuk keseimbangan tubuh kita ada 3 yang memegang selain telinga. Jadi ada mata sama ada proprioseptif itu lebih ke arah anggota tubuh untuk bisa tegak berdiri yang diatur oleh otak kecil. Jadi selain telinga ya di organ vestibuler, mata dan ada tubuh, otot-otot tubuh yang diatur oleh otak kecil. Jadi 3 yang berperan, nggak hanya telinga sendiri. Jadi harus nanti dicari lagi kalau gangguan keseimbangan, mata juga bisa, gitu. Matanya bermasalah bisa. Jadi mesti cari lagi. Oke, mungkin dari 3 itu dari otak kecil, mata dan telinga gitu. Kalau otak kecil mungkin kita mikirnya gini, oh itu kan menjadi satu jadi kantor pusatnya kita kan untuk mengatur semuanya gitu kan. Itu yang pertama. Dari mata ya kita coba aja jalan dengan mata tertutup pasti sempoyongan gitu. Tapi kalau telinga ini apakah kemudian ketika ada gangguan pendengaran yang maksudnya bahasa orang awamnya, orang umumnya gimana ini pengaruhnya secara langsung tuh gimana? Sebenarnya kalau gangguan pendengaran sendiri itu nggak selalu disertai dengan gangguan keseimbangan. Nah, bagaimana sih kita ngomong normalnya dulu, bagaimana telinga bisa ngatur keseimbangan tubuh sih, Dok? Apa sih kerjanya dia? Nah, jadi gini, pada saat kita di kereta deh, kita duduk di kereta, kita diam. Tapi kok kita misalnya merem, tapi kok kita berasa keretanya jalan. Nah, itu organ keseimbangan di telinga kita yang berperan, namanya utriculus sacculus. Misalnya di lift, kita diam. Tapi kok kita bisa ngerasa naik ya? Nah, itu juga. Itu perannya si vestibuler atau organ keseimbangan telinga kita. Tapi kita pada saat begini,
nengok, kok kita bisa ngerasa kepala kita ke sini, kepala kita badan kita ke sini. Nah, itu yang psikanalis semisirkularis itu. Jadi dia bisa memberikan impuls ke otak kalau kepala kita sedang bergerak kemana, arahnya ke sana, ke sini gitu. Walaupun kita diem, tapi mobil bergerak gitu kayak tadi ya, yang kereta, kita bisa merasakan kita jalan, naik lift, kita merasakan kita naik loh. Nah itu dia yang cara kerja si organ vestibuler yang kecil itu, tapi sebegitu dahsyatnya untuk keseimbangan tubuh kita. Wah, ini ilmu baru nih bagi saya hari ini. Wah, sangat luar biasa ternyata ya dampak dari fungsi keseimbangan di pendengaran kita ya, sangat luar biasa. Oke, tapi selain tadi dokter menyebutkan kan dari kontraktor yang kerja di bising gitu kan, polusi suara gitu kan. Memang itu menjadi salah satu faktor dominan juga untuk terjadinya gangguan pendengaran. Nah, kalau polusi suara pasti polusi udara juga bisa menyebabkan itu nggak sih, Dok? Kalau polusi udara sih lebih ke saluran nafas ya. Kalau ke telinga sih tidak ada hubungannya. Polusi suara iya. Tapi kalau polusi udara lebih ke gangguan pernafasan. Gangguan pernapasan. Tapi mungkin kita sebagai orang awam berpikirnya gini, apakah karena polusi udara itu mungkin ada kotoran-kotoran, debu-debu yang akhirnya numpuk di kuping, nah yang mengganggu itu bisa juga nggak? Enggak. Kalau itu lebih ke arah misalnya ada kotoran, kotoran yang kotor di sekitar telinga, tapi nggak bisa jadi menyebabkan gangguan pendengaran seperti tadi kan yang saya bilang, gangguan pendengaran di sini lebih ke arah tulis saraf. Karena kalau gangguan pendengaran sendiri kan memang ada dua, yang tadi konduktif sama sensori neural. Tapi yang kita bahas di sini atau yang awam lebih utamakan gangguan pendengaran itu yang kita bahas lebih ke saraf. Jadi kalau polusi udara bisa bikin itu saraf ya tidak. Tidak ya. Cuma kotoran numpuk bisa aja. Oke, Dok, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang gangguan pendengaran. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan pendengaran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Lia Natalia, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher dari Mayapada Hospital Tangerang. Dokter Lia, kita kembali lagi. Kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran seperti itu, Dok, sebenarnya yang menjadi gejala ketika orang sudah mulai mengalami gangguan pendengaran itu apa? Apakah kemudian kurangnya volume suara yang masuk, kita sebagai orang awam kan tahunya gitu, atau ada gejala-gejala lain yang mungkin bisa dirasakan tapi orang nggak sadar gitu? Ya, jadi pada saat apa sih yang ditunjukkan misalnya teman kita nih, kok dia kayaknya mulai ada gangguan ya gitu, kita sebenarnya bisa lihat juga, perhatikan juga. Nah mungkin ada dibedakan, kalau untuk anak-anak ada kan yang bayi baru lahir nggak respon. Nah kalau bayi baru lahir terus udah gitu sudah sampai anak, dia terlambat bicara. Ya misalnya udah harusnya umur 1 tahun bisa ngomong 1 kata misalnya, tapi dia kok belum, masih babbling saja. Nah itu juga untuk anak seperti itu. Terus misalnya pada saat ada bunyi tertentu atau di suara yang keras dia nggak respon, itu juga kita udah mulai bisa mencurigai, oh ini ada gangguan nih gitu. Nah kalau untuk dewasa atau remaja lebih ke misalnya nih teman kita kok menarik diri dari pembicaraan, misalnya kita lagi bicara-bicara dia menarik diri, mungkin karena itu salah satunya kurang dengar. Terus kedua, dia misalnya pada saat kita bicara kok minta ulangin lagi, apa? Coba apa kayak gitu. Bukan kurang fokus ya, tapi sebenarnya memang ada gangguan. Kan tatapan sama kita, tapi kok dia kayak baca bibir atau lihat ke bawah, itu juga perlu diperhatikan. Nah terus udah gitu gampang lelah atau gampang stres. Kenapa? Karena dia harus konsentrasi melihat gerakan bibir orang untuk supaya membantu dia mendengar. Itu. Terus yang keempat bisa juga ya tadi, selain menarik diri dari pembicaraan, dia juga bisa kayak menghindari pertemuan sosial, menghindari kayak kumpul-kumpul gitu, atau ya misalnya orang rumah kita kok nonton TV kencang banget ya, atau mendengarkan musik kencang banget, bisa juga dia gangguan pendengaran seperti itu. Ya kurang lebih gejala-gejala yang bisa kita lihat sehari-hari seperti itu. Oke, Dok, sebelum kita ngobrol lagi, ini sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana?
Halo, Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Cindy di Tangerang. Ibu Cindy di Tangerang. Oke, silakan Bu Ya, Cindy. ya. Dok, Ya, halo Ibu Cindy. dok, saya mau tanya, selama 5 tahun terakhir ini, saya tuh selalu rutin telinga kanan saya ketutup. Mm, Jadi saya tuh harus selalu ke dokter untuk dibersihkan. Nah ini apakah ada gejala penyakit berbahaya? Dan kemudian apakah saya tuh harus terus rutin setiap tahun pasti harus ke dokter? Nah, yang kedua, mm. saya mau tanya kalau obat tetes untuk bersihin telinga berbahaya nggak dok? Nah terus yang ketiga dok, di dekat daun telinga ini saya pernah merasa kayak sakit banget gitu sampai ke kepala. Itu gejala penyakit apa ya dok? Ya. Terima kasih dok. Oke, Sama-sama, Bu dokter ada yang mau Cindy. ditanyakan mungkin Ya. usia atau ada faktor? Ibu Oh, Cindy, usia 54 tahun. Ibu Cindy terakhir ke THT dibilang memang kotorannya menumpuk ya, banyak kotorannya. Iya betul. Ya. Oke, ya dok, sudah jelas ya. Oke, baik, terima kasih Bu Cindy. Kita akan coba jawab yang pertama dulu dok ini. Ya. Jadi tadi kan seperti yang Ibu Cindy tanyakan, kenapa saya tiap tahun perlu membersihkan kotoran. Nah, jadi kotoran telinga itu memang produksinya sepertiga luar. Sepertiga luar itu ya cuma di rambut-rambut, mungkin balik lagi ke gambar anatomi yang di awal, dia hanya di sepertiga luar liang telinga. Nah, pada saat dia cuma sepertiga luar liang telinga, dia seharusnya juga cuma normalnya cuma selapis tipis minyak kekuningan yang diproduksi oleh kelenjar seruminosa. Nah, dia bisa keluar sendiri. Kenapa? Lewat bagaimana dia keluar? Pada saat kita mengunyah, dia akan keluar. Pada saat lapisan kulit kita memang bergeser. Ada yang namanya migrasi epitel atau lapisan kulit kita bergeser sehari 1 mm ke arah luar. Jadi ada percobaan dititikin tinta di gendang. Setelah 6 minggu tintanya akan bergeser keluar. Nah, itu pun kotoran telinga kita yang sepertiga luar akan keluar sendiri normalnya. Tapi mungkin kasus Bu Cindy produksi kotoran telinganya berlebihan sehingga penuh kotorannya dan perlu dibantu untuk dikeluarkan ke THT. Jadi memang ada kayak kulit kan, ada yang jerawatan, ada yang normal, ada yang kering, sama kotoran telinga pun seperti itu. Ada yang produksinya berlebihan, ada yang produksinya normal, maksudnya ada yang kering bahkan gitu. Nah, pada kasus Bu Cindy ya mau tidak mau memang harus dibantu dikeluarkan ke THT. Sebenarnya 6 bulan sekali Bu, jangan sampai 1 tahun. Karena kemungkinan sudah bisa numpuk penuh gitu. Apalagi udah riwayatnya berulang seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua Obat itu tetes. obat tetes ya. Jadi sebenarnya obat tetes itu bukan untuk membersihkan kotoran telinga. Tadi yang saya bilang, Tuhan udah ciptakan kita kotoran telinga sebenarnya bisa keluar sendiri. Ya, tapi pada saat korek-korek atau pakai obat tetes itu hanya untuk melunakkan kotoran telinga yang keras, bukan mengeluarkan. Jadi ada kasus tertentu yang kotorannya keras diteteskan, itu memecah lapisan kulit yang ngumpul di sana untuk supaya nanti pada saat ke THT lebih gampang dikeluarkan, nggak kayak batu gitu, jadi lebih keras tinggal disedot misalnya. Tapi bukan dengan tetes itu kita malah jadi bisa mengeluarkan kotoran telinga sendiri. Bahkan kalau nggak ada kotoran nggak perlu tuh tetes-tetes. Malah nanti tetesannya nempel ke gendang. Oh. Ya kan, pada saat ditetes kalau telinganya bersih, tetes-tetes nempel gendang. Sebenarnya nggak perlu. Jadi obat tetes itu bukan untuk mengeluarkan kotoran telinga, tapi untuk menghancurkan atau melunakkan gitu kotoran yang keras, tapi tetap harus balik lagi ke THT untuk dikeluarkan. Nah, tadi pertanyaan ketiga, Ada kayak sakit ya? di gendang telinga sampai Mungkin karena ibu telinganya kotor, ibu udah sering ke THT juga untuk dibersihkan, ibu pernah mengkorek-korek telinga. Jadi karena mau bersihkan sendiri mungkin ya, bukan Ibu Cindy aja, mungkin banyak juga di luaran korek-korek pakai cotton bud. Nah, cotton bud atau yang besi atau yang kayu atau yang sekarang banyak iklan online tuh yang katanya disedot lah, pakai senter segala macam itu sebenarnya nggak boleh. Jadi
Tidak boleh, kenapa? Dilarang juga karena malah akan mendorong kotoran telinga ke dalam. Pada saat mendorong kotoran telinga ke dalam atau bahkan membuat luka yang akhirnya infeksi dan bengkak seperti yang Ibu Cindy rasakan. Sakit di telinga ini bisa sakit sampai kepala kok dok, kan cuma infeksi dikit gitu. Bisa karena jaringan di bawah telinga, kulit telinga kita itu tulang rawan dan tulang. Jadi sekalinya bengkak itu menekan saraf yang di antara kulit sama jaringan keras. Beda misalnya kita bengkak di sini nih, ini kan jaringan lunaknya banyak. Ini walaupun bengkak besar baru berasa sakit. Kalau ini bengkak kecil atau bahkan ada jerawat di dalam liang telinga, itu sakit, bisa sampai sakit kepala. Mungkin waktu itu yang Ibu Cindy rasakan ya sakitnya karena ada infeksi di liang telinga. Ada juga tuh saya sering dengar ada jerawat di dalam telinga, itu jerawat atau sebenarnya beda jerawat dengan bisul mungkin? Ya, jerawat itu kan sebenarnya bisul sama. Cuma kalau jerawat lebih di wajah gitu kan. Sebenarnya sama, ada kelenjar sebasea atau pilosebaceus, kelenjar dari rambut yang tersumbat, akhirnya membentuk nanah gitu. Jadi pori-pori rambut itu tersumbat gitu ya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cindy ya, dan semoga saya sehat terus dan jangan lupa untuk sering konsultasi sama dokter THT ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang hari ini kan masa pandemi nih dok, banyak yang kemudian kerja di rumah, banyak yang harus bukan 9 to 5 lagi deh kayaknya, 24 hours a day, 7 days a week gitu kan. Dan mereka harus entah itu menatap gadget atau teleponan. Nah, teleponan itu yang juga sering kita lakukan sekarang untuk koordinasi kerja itu ada dampaknya juga nggak ke fungsi organ pendengaran kita? Oke, untuk handphone ya, memakai handphone yang berlebihan, memang kalau volumenya keras itu akan dan dalam jangka waktu lama sih nanti akan bisa berefek ke saraf pendengaran. Jadi kasarnya kayak seperti noise induced hearing loss atau tuli akibat bising karena terpapar suara yang keras terus. Jadi volume pada saat menerima telepon juga harus diatur. Kedua, ini efek radio frekuensi dari handphone, ternyata ada penelitiannya. Itu kalau terlalu lama dan terus menerus dalam jangka waktu lama dan dekat di telinga atau di sini kita nih kalau telepon kan ya, nah itu bisa menyebabkan tumor di saraf telinga juga, salah satunya neuroma akustik. Atau juga penelitian melaporkan ada yang namanya vestibular schwannoma. Nah selain di telinga, kalau dia nempelnya begini kan, apalagi handphone sekarang besar gini, bisa juga efeknya ke otak, bisa ada tumor otak, bahkan atau di leher, tumor leher. Jadi siat-siatnya gimana nih dok? Ya tandanya pakai handsfree atau jaraknya agak jauh, atau pakai loudspeaker kalau nggak ada handsfree. Terus volumenya juga kalaupun ini jangan terlalu sering dan jangan kencang-kencang sih suaranya. Oke, intinya ada tips-tipsnya supaya tetap sehat juga lah buat teleponan ya. Oke dok, sudah ada penelpon lagi, kita angkat lagi dok. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ibu Isna di Bekasi. Ibu Isna di Bekasi. Silakan Bu Isna. Ya, halo. Ya, silakan Bu Isna. Ya, pengen tanya, Dok. Halo Ibu Isna. Iya dok, saya ini kan masalah gangguan pendengaran untuk sebelah kanan nih. Awalnya tuh saya sering sakit kepala, kayak kelingan gitu, pusing muter. Nah setelah itu saya telinga saya itu kayaknya penuh gitu semuanya. Setelah dicek di THT, setelah dibersihkan, ternyata sama aja gitu. Kok nggak bisa mendengar ya sebelah kanan gitu. Selalu mendenging gitu sampai sekarang gitu dok. Itu kenapa ya dok ya? Itu hilang timbul atau terus menerus Bu Isna? Terus menerus sampai sekarang. Oke. Ibu Isna umur berapa? 48. Ada penyakit misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol? Dulu sih sudah dicek, cuma kolesterolnya sih nggak tinggi, biasa aja gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih belum dicek lagi. Cuma kondisi saya sih emang berat badannya sih agak naik gitu. Udah pernah audiometri belum Bu? Dicek Udah pendengarannya? geometri. Di situ saya setelah cek lab itu saya dibilangin katanya sih saraf telinga gitu. Oke, sudah jelas dok. Oke, baik, terima kasih Bu Isna di Bekasi. Kita akan coba jawab, silakan dokter. Ya, jadi kasusnya Bu Isna ini kemungkinan sih ya tadi gangguan pendengaran karena
sensori neural, tulis sensori neural. Kita harus cek lagi. Jadi kan Ibu Isna udah menunjukkan ada gejala sempoyongan karena memang kan tadi saraf pendengaran dekat dengan ya organ keseimbangan atau vestibuler. Terus yang kedua ada telinga berdenging. Itu juga sebenarnya apa sih telinga berdenging itu atau tinnitus? Tinnitus itu sebenarnya merupakan gejala dari suatu penyakit. Bukan dia itu diagnosa penyakit ya. Jadi kayak misalnya batuk, itu kan gejala dari suatu penyakit, misalnya amit-amit ya, misalnya TBC atau yang lain gitu. Bukan, jadi si tinnitus itu bukan diagnosa, tapi gejala dari suatu penyakit. Nah itu yang perlu kita cari tahu, seperti tadi Bu Isna bilang dia ada sempoyongan, ada berdenging, ada penurunan pendengaran, dan sudah tes audiometri. Dan katanya bilang kalau dia tulis saraf, ya kemungkinan ada aliran darah yang nggak bagus di telinganya Ibu Isna. Jadi aliran darah, memang aliran darah ke rumah siput dan organ keseimbangan itu satu. Dan aliran darahnya juga masih kecil, pembuluh darahnya. Mungkin sudah ada kekakuan pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah yang perlu dilacak nanti. Ya tadi penyakit dalamnya dibereskan. Apalagi misalnya harus cek lab lagi, ada kolesterol kah yang menyempitkan aliran darahnya, ada hipertensi kah, ada kencing manis kah, harus dicek. Nah itu yang harus kita perbaiki supaya memang sudah menurun, nggak bisa balik normal. Saraf kalau sudah rusak, misalnya dia nanti udah diukur nih audiometrinya, nanti ada derajatnya, ringan, sedang berat, berat atau sangat berat. Misalnya kalau sudah awalnya sedang, nggak bisa jadi ringan. Sedang bisa jadi sedang berat atau bahkan berat. Nah kita jaga yang Ibu Isna udah alami sekarang, misalnya sedang berat ya di sedang berat saja dengan kontrol penyakit dalamnya, misalnya aliran darahnya apa yang nggak bagus ke situ. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Isna dan semoga sehat selalu ya Bu Isna ya. Tetap semangat. Baik, nanti kita akan lanjut lagi tentang tips menjaga kesehatan telinga kita, Dok ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati dan TV kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gangguan pendengaran, masih bersama dengan Dr. Lia Natalia SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita bahas tentang tips menjaga kesehatan telinga. Kita lihat yang pertama, bersihkan telinga. Ini harus... sebenarnya yang tadi dibahas, bersihkan telinga itu kan telinga kita bisa keluar sendiri, kotoran paling di lap tisu di luar saja habis mandi. Jangan terlalu dalam jangan gitu ya. Jangan korek-korek. Bahaya nanti ya. Oke, yang kedua, lindungi dari suara keras. Nah ini gimana ini? Tadi yang handphone atau kadang anak muda sekarang sering pakai earphone, suara kenceng. Ya, jangan lebih dari 80%. Biasanya kita sering ada peringatan di handphone. Oke, dikurangi volumenya ya. Oke, yang ketiga, telinga tetap kering. Nah harus tetap kering keadaannya, Dok. Sebenarnya tidak perlu tetap kering sih, ya tadi lap tisu aja habis mandi kalau basah gitu. Takutnya kalau basah ada debu-debu yang nempel juga bisa bahaya nggak sih, Dok? Enggak sih, enggak karena juga, kan ya? Tadi kita punya mekanisme untuk keluar sendiri. Ada prosesnya lah di dalam gitu ya, Dok ya. Oke, selanjutnya hindari korek telinga. Nah ini, yang tadi seperti kita bahas juga ya, kayak pakai cotton bud tuh nggak bagus sebenarnya. Nggak boleh, malah akan bisa mendorong kotoran ke dalam. Satu, tadi bikin lecet yang seperti kasus Bu Cindy jadi sakit, bisa seperti jadi infeksi. Yang terakhir kita lihat rutin ke dokter. Nah ini tadi sudah kita bahas juga 6 bulan sekali ya, Dok ya, karena itu waktu yang pas untuk kemudian kita memeriksakan diri ke dokter gitu ya. Tapi sebenarnya kemampuan telinga kita itu berapa desibel, Dok? Untuk mendengar sih sebenarnya untuk ada namanya yang tadi audiometri, kemampuan normal hearing kita itu kurang dari 25 desibel normalnya. Tapi untuk bicara sehari-hari sekitar kurang lebih 50 sampai 60 desibel seperti kita ini kekerasannya gitu, volume suaranya di intensitas suara kalau itu dibilangnya sekitar 50-60. Seperti apa sih contoh-contoh desibel? Misalnya nih jarum jatuh itu sekitar 5 desibel. Nah, kalau suara perpustakaan yang tenang itu 35 desibel. Oh, kita berbisik itu 20 desibel, kurang lebih seperti itu. Nah, bila lebih dari 90 desibel, telinga kita udah mulai sakit.
Seperti balon pecah, kadang sakit, kadang enggak kan, itu sekitar 80 desibel. Nah, giliran sudah mulai meningkat lagi yang seperti fluid kan kadang kita sakit juga, itu 125 desibel. Nah, lebih dari 90 desibel telinga kita udah mulai sakit. Yang tidak boleh sama sekali telinga kita mendengar itu 140 desibel. Itu seperti contohnya pesawat take off, plane take off ya, pesawat pas landas itu kurang lebih 140 desibel. Kita nggak boleh sama pesawat sekali. take off kita di dalamnya sebagai penumpang atau di luar? Enggak dong, di luar. Di luar. Okay. Makanya kan petugas bandara sering pakai earplug, earmold, ada pelindung diri untuk mencegah bising yang merusak saraf telinga. Terakhir Dok, mungkin singkat saja, pengobatan apa yang terbaik untuk gangguan pendengaran? Sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu memang filosofi dulu yang memang sampai sekarang harus tetap diterapkan. Karena kalau sudah gangguan pendengaran atau tuli saraf, itu tidak bisa balik normal. Iya, karena saraf sekali rusak nggak seperti kulit kita, misalnya lecet bisa normal lagi. Kalau saraf sudah lecet misalnya, sulit untuk balik normal lagi. Makanya yang tadi seperti kasus Bu Isni, Bu Isna ya, itu jangan sampai lebih turun karena sudah rusak nggak bisa normal, yang ada bisa tambah parah. Makanya kita harus jaga. Makanya itu kayak seperti di pabrik tuli akibat bising itu kan tuli saraf tuh terpapar suara bising atau kadang di time zone kita nggak sadar di time zone itu sekitar 90 sampai 100 desibel. Kita nggak boleh lama-lama di situ juga gitu. Nah, pada saat terpapar bising terlalu lama itu yang rusak sarafnya, bukan konduksinya, saraf telinga. Dan pada saat rusak nggak bisa normal, makanya pencegahan lebih baik daripada pengobatan nih. Kita harus pakai alat pelindung diri, hindari terpapar suara keras seperti itu. Oke, makanya sering saya lihat itu kalau ada orang-orang kerja dari pabrik atau apa yang suara nyaring itu, ketika berbicara sama kita ngomongnya juga agak keras juga Dok. Iya, karena dia pakai earmold mungkin atau earplug ditutup, jadi ngomongnya keras. Atau mereka akan ada biasanya audiometri berkala 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk dicek ada penurunan pendengaran nggak. Kalau itu ada sistem rolling atau ditutup, yang generator yang berisik itu dibuat ruang kedap suara seperti itu. Oke, intinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga agar pendengaran kita tetap terjaga dan sehat seperti itu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Lia hari ini sudah hadir di Bincang Sehat ini, sangat luar biasa. Semoga kita sehat-sehat terus seperti itu ya Dok ya. Dokter juga sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsehat.id TV. Saya Radha Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.